Jakarta 32. Ar-Razakul Hakim Ahmad Fahri. Asal sekolah Madrasah Sanawiyah Negeri 4 Kediri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Yang terhormat Dewan Juri yang tampan dan rupawan dan yang cantik menawan, sahabat Brownies, brother manis yang tak gampang menangis, serta tak lupa sahabat Doho TV yang selalu di hati. Kembali lagi bertemu dengan saya, Ar-Razakul Hakim Ahmad Fahri atau AA Fahri. Kembarannya siapa lagi kalau bukan Mas Aldebaran Al-Fahri. Kali ini Mas Al akan menyampaikan tausiah mengenai generasi milenial yang Qur'ani. Sahabat dai yang dirahmati Allah. Apa sih generasi milenial itu? Generasi milenial adalah suatu kelompok yang hidup di era teknologi. Atau lebih mudahnya lagi, hampir seluruh hidupnya berhubungan dengan internet dan media sosial. Mulai dari telepon, handphone, tablet, laptop, komputer, dan televisi. Hadirin hadirat rahimakumullah. Penggunaan internet yang kurang bijak dapat menimbulkan banyak masalah saat ini, terutama maraknya hoax. Apa itu hoax? Hoax adalah berita palsu. Menurut data Kementerian Komunikasi dan Informasi atau yang disebut dengan Kominfo, menyatakan bahwa ada 800.000 lebih situs di Indonesia yang terindikasi sebagai penyebar informasi palsu. Semakin merosotnya moral generasi harapan bangsa adalah salah satu akibat dari pesatnya perkembangan teknologi tanpa diimbangi dengan peningkatan akhlakul karimah, etika komunikasi, serta sikap kritis. Sahabat dai yang dirahmati Allah, berpijak dari permasalahan di atas, kita sebagai generasi milenial harus bisa berpegang teguh dan lebih dekat lagi dengan Al-Quran. Karena sesungguhnya segala hukum di dunia ini telah Allah jelaskan di dalam Al-Quran. Serta orang yang beriman adalah orang yang dekat dengan Al-Quran. Mas ganteng, lalu bagaimana kalau kita ingin menjadi ahlul Quran? Jawabannya adalah ahlul Quran milenial setidaknya memiliki 4 hal. Apa sajakah itu? Yang pertama adalah orang yang membaca Al-Quran atau qiraatul Quran. Yang kedua adalah orang yang menghafal Al-Quran atau hafizul Quran. Dan yang ketiga, orang yang mentadaburi atau melaksanakannya. Serta yang terakhir adalah orang yang mau mendakwahkan isi Al-Quran. Tetapi di zaman dan era seperti ini, mempelajari dan mendakwahkan Al-Quran dapat kita kerjakan kapanpun dan dimanapun kita berada. Untuk itu, marilah kita gunakan kesempatan ini untuk belajar Al-Quran dengan semaksimal mungkin. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW yang berbunyi, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamah. Yang artinya sebaik-baiknya di antara kalian adalah orang yang mau belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Hadis riwayat Bukhari. Sahabat dai yang dirahmati Allah, bukan hanya sekedar mengikuti arus zaman, tetapi kita juga harus bisa bersaing melawan zaman itu sendiri, agar tidak mudah goyah dan tetap berpegang teguh kepada Al-Quran. Sebagaimana Allah berfirman dalam Quran surat An-Nisa ayat 9 berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا. Yang artinya, hendaklah kamu takut kepada Allah, orang-orang yang sekiranya meninggalkan anak keturunan mereka dalam keadaan lemah yang di belakang mereka, yang mereka khawatirkan akan kesejahteraannya. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka berbicara dengan tutur kata yang benar. Hadirin hadirat rahimakumullah. Oleh karena itu, marilah kita sebagai milenial Qur'ani harus bisa mendakwahkan Al-Quran dengan cara membaca, memahami, dan mengamalkan Al-Quran di kehidupan kita sehari-hari, agar terciptanya generasi yang Qur'ani. Terakhir, marilah kita bersolawat bersama. Rahman ya Rahman, sa'idni ya Rahman, israh sadri Qur'an, imla qalbi Qur'an, wa aslih hayati Qur'an. Rahman Rahman, sa'idni ya Rahman, israh sadri Qur'an, imla qalbi Qur'an, wa aslih hayati Qur'an. Sekian dari saya, ada kurang lebihnya mohon dimaafkan. Ihdinas siratal mustaqim, wa akhiran unzur ma qala wa la tangdur man qala. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Adik Fahri luar biasa sekali. Wah, lega ya? Alhamdulillah. Baik, komentar pertama kami persilahkan kepada Dewan Juri kedua. Monggo Ustazah. Luar biasa sekali untuk Ananda Al-Fahri dengan nomor undian 32. Jumpa lagi. Saya lihat cukup bersemangat dalam membawakan materi dakwah pada sore hari ini. Semoga menjadi inspirasi bagi pemirsa baik di studio ataupun di rumah. Namun ada sedikit catatan ke depannya, nggih. Tolong gestur tubuhnya saat penyampaian dakwah tidak perlu berlebihan dalam gerakan. Terima kasih. Mudah-mudahan bisa masuk babak berikutnya. Luar biasa sekali. Amin. Terima kasih Ustazah. Boleh diberikan nilainya untuk adik Fahri? 28. Turun. Terima kasih Ustazah. Komentar selanjutnya dari Dewan Juri ketiga. Monggo Ustaz. Terima kasih untuk adik siapa namanya? Bronis. Ada adik Bronis ya. Brother si manis. Begini Dek, memang powernya bagus ya. Tetapi ada beberapa hal yang kami sampaikan, yaitu berkaitan dengan materi adik. Itu contohnya nanti didetailkan ya. Jadi misalnya untuk mendadaburi Al-Quran itu contohnya ini, untuk ini ya. Beri contoh 1 atau 2. Nanti biar tidak penasaran yang mendengarkan itu. Tadabbur iki apa toh? Kemudian mengajarkan itu seperti apa contohnya yang sederhana gitu ya. Lalu berkaitan dengan bertumpuk kata ya. Tadi kami sampaikan IZD. Kalau sudah menggunakan kata zaman, jangan ditumbuki dengan era.
Tadi adik zaman dan era. Mestinya bukan menggunakan kata sambung dan, tapi menggunakan atau. Di zaman atau era sekarang dan seterusnya. Berikutnya adalah tadi adik setelah menyimpulkan itu kenapa masih ada kata terakhir. Terakhir marilah kita bersolawat. Apakah bersolawat itu termasuk salah satu materi untuk mencintai Al-Quran? Bukan kan? Nah, karena itu diganti. Hadirin yang berbahagia, sebelum acara kami akhiri, atau mohon maaf setelah ini saya dapat undangan tahlil kemana gitu ya. Itu. Namun sebelumnya kita berpisah, mari kita baca sholawat gitu ya. Jadi untuk kesimpulannya tadi sudah bagus, cuman ada keselionya. Ya, kata-kata terakhir. Mestinya diganti bukan terakhir, tetapi sebelum kami akhiri, mari kita bersolawat pada Rasulullah SAW. Dan mohon maaf ini harus waktunya diperhatikan deh. Ini hampir saja kena tut ya. Kurang berapa detik itu tadi ya. Terima kasih. Baik, terima kasih Ustadz. Boleh diberikan nilainya? 36,5. Turun. Nah, terima kasih Ustadz. Boleh diturunkan? Suaranya habis. Emaknya ketinggalan, tinggal turun aja ya. Dan komentar selanjutnya kami persilakan Dewan Juri yang pertama. Di AA ya, atau Fahri ya. Saya ini kan dapat amanah untuk menjadi bagian komen ya, belum juri ya, masih ngomen saja ini, bagian makhraj, tajwid, nada, tekanan, dan artikulasi. Penampilan kemarin temanya atau materinya Birrul-Walidain ya, lancar sekali, bagus ya. Kenapa hari ini agak tersendat-sendat kayaknya ya. Nah ini, jadi apa kurang tidur, apa kurang istirahat, apa kurang siap, bagaimana ya. Sepertinya sehingga kemarin saya merasa apa yang disampaikan oleh Dik Fahri ini mengena dalam hati. Nah, hari ini ada beberapa catatan siapa saja atau adik-adik yang mau tampil bahwa lafaz Allah itu dalam keterangan hadis itu kalau ditulis dengan bagus, kalau dilafatkan dengan fasih dan benar. Contohnya alhamdulillah. Nah, alhamdulillah kalau wakaf itu kan alhamdulillah ada agak panjang. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah dan wassalatu wassalamu ala Rasulillah itu beda nilainya ya. Karena itu kalau mad badal atau lafaz Allah itu kalau dibaca wakaf harus ada, bisa dibaca 3 macam itu. Bisa 6 harokat, bisa 4 harokat, bisa 2 harokat. Nah, terkait dengan ini ada beberapa juga terkait dengan dalil-dalil ayat tadi. Sebenarnya mau dilantunkan, diiramakan, bagus iramanya, cuman ada tekanan-tekanan yang kurang pas. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afan khafu 'alaihim falyyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Wal yaqulu tadi dibaca pendek, dzurriyyatan kayak tidak ada tasdidnya. Ini menjadi penilaian. Jadi berkaitan dengan siapapun yang baca Al-Quran ada hukum tajwid ya, ada hukum pasokannya. Itu barangkali perlu diperhatikan karena ini sudah masuk babak yang final ya, masuk final, jadi lebih teliti, lebih jeli apa yang disampaikan. Terima kasih, bagus sekali penampilannya ya. Terima kasih Ustadz, luar biasa sekali detail nikmah ya yang disampaikan. Kita juga bisa belajar Betul. mengenai tajwid dan lain sebagainya. Boleh diberikan nilainya untuk adik Fahri Ustadz? Nilai yang diberikan dari Dewan Juri pertama sebesar 25,5. Terima kasih. Bagaimana adik? Alhamdulillah, semoga lanjut ke depannya ya. Amin. Amin. Boleh istirahat dulu?